Film yang viral dan dilarang tayang tahun 2023 berjudul Krama Tungga yang rilis tahun 2023 ini buruan nonton sebelum kabur sistem YouTube guys. Film dibintangi oleh Siska sendiri dengan 80% adegan 20 plus yang ada di video ini. Adegan plusnya akan dikat demi kenyamanan bersama. Film menceritakan kisah nyata seorang wanita bernama Siska yang berprofesi sebagai wanita malam yang ingin bertobat namun terhalang oleh sang pacar. Sebelum masuk ke alur ceritanya, mohon ditekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan kisah-kisah film Indonesia berkualitas dan terbaru. Inilah alur cerita film Krama Tungga. Salah satu tempat di ibu kota terdapat tempat bernama Krama Tungga yang sempat viral di masa lalu. Cerita berfokus pada sebuah rumah yang disebut Wisma Pesona. Hiburan dan kesenangan khusus kaum Adam dari berbagai profesi seperti supir, tukang parkir, tukang bangunan dan lain-lain bisa tersalurkan di sini. Dan dari banyak kaum hawa di sana, yang paling menonjol adalah Siska karena sudah menjadi idola sejak lama yang membuat rekan-rekannya iri karena tidak kebagian pelanggan. Salah satu rekannya yang menganggap jika Siska sudah pakai susu adalah Firly, sahabat dekat Siska. Namun bagi Siska, semua tamu yang datang merasa puas dengan servisnya dari berbagai sisi dan durasi. Merasa sudah sangat lelah, Siska lalu mendatangi warung kecil di depan Wisma yang dijaga pria setengah baya bernama Wak Ujang. Tujuan Siska ke sana tak lain hanya ingin pinjam korek untuk menyalakan ujung rokoknya dan sedikit curhat tentang temannya bernama Firly yang iri kepadanya. Seperti biasa, umur yang semakin tua lebih berhati-hati. Wak Ujang selalu menasihati Siska agar selalu baik kepada teman-temannya dan tidak lupa sholat dan berdoa agar Siska bisa keluar dari dunia gelap ini, agar Siska juga bisa menikah karena profesinya sekarang tak selamanya bisa bertahan hingga usia tua. Siska yang lama ingin bisa lepas dari profesinya sekarang merasa mendapat wajangan setiap dekat dengan Wak Ujang. Dan ketika waktu sholat subuh tiba, Siska selalu berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah bisa memberikan jalan keluar baginya. Meski sahabatnya Firly mencemooh sholat Siska yang dianggap sudah penuh dosa sekalipun. Tak lama kemudian terdengar ramai yang ternyata Firly ditagih hutang oleh debt collector yang lama Firly tak mampu membayar hutangnya sebesar 1 juta rupiah. Meski Firly ingin mengganti sebagian hutangnya dengan servis, namun tetap si debt collector menolak dengan keras hingga si debt collector pergi setelah Firly menyajikan waktu 2 minggu ke depan. Siska yang usai memasak mie merasa iba kepada Firly dan memberikan mie yang sudah ia masak, lalu menyerahkan sebagian uangnya kepada Firly untuk bayar hutang seraya berkata jika itu uang abu-abu yang bebas diberikan kepada siapapun. Tak lama kemudian Siska kedatangan cowok bernama Arjun, di mana Arjunlah yang membawa Siska ke dunia ini dulu. Dan karena merasa berjasa, uang Siska disedot Arjun sewaktu-waktu. Tak cukup di situ, Siska juga harus menservis Arjun kapanpun Arjun mau. Meski Siska merasa tersiksa akibat kelelahan, belum lagi Siska harus melayani puluhan tamu setiap malam, dan jutaan rupiah bisa ia dapat dalam beberapa jam saja. Setelah capek, seperti biasa ia menemui Wak Ujang untuk sekedar curhat. Wak Ujang lalu bertanya apakah Siska sudah sholat. Mendadak Siska berkata jika ia sudah tak percaya lagi pada Allah, toh doanya tak pernah terkabul katanya. Meski Wak Ujang melarang Siska berkata demikian, yang berarti melawan takdir Allah. Di sisi lain, para bidadari lain di Wisma Pesona mulai resah karena kekurangan pelanggan yang berdampak pada pendapatan mereka. Sehingga mereka berencana untuk pasang susu demi menyaingi Siska. Di saat semua bidadari melayani para tamu dari berbagai kalangan,
Di kamar lain nampak Siska sedang tidur karena akhir-akhir ini dirinya sering tidak enak badan. Siska menyangka pasti ia terlalu capek. Mendadak Arjun datang. Dengan penuh hasrat ia meminta jatah lagi kepada Siska. Namun Siska menolak karena ia sedang sakit. Arjun rupanya tetap memaksa minta meski Siska menolak. Karena sudah mengambil air wudhu untuk sholat isya, Siska terpaksa menjatah Arjun dengan janji setelah ia sholat isya. Meski Arjun berkata jika sholat Siska tidak akan diterima Allah karena Siska wanita penyina. Siska lalu berkata jika sholatnya diterima atau tidak, itu semua kehendak Allah, bukan urusannya. Setelah sholat, dengan merasakan sakit, Siska menjatah Arjun. Setelah puas, Arjun lalu pulang meninggalkan Wisma Pesona dan ia bertemu dengan Wak Ujang di depan. Dengan nada bercanda agar Arjun harus segera melakukan mandi junub dan beribadah agar tidak terlalu tenggelam dalam perzinahan. Namun Arjun hanya menganggap kata Wak Ujang angin lalu saja. Di sisi lain, karena sakit Siska tak kunjung sembuh, Firly membawanya ke rumah sakit. Dengan penuh cemas, Firly menunggu hasil pemeriksaan dokter. Tak lama kemudian dokter datang membawa hasil pemeriksaan terhadap penyakit Siska. Dan betapa terkejutnya Firly kalau dokter memberitahu jika Siska saat ini menderita sakit sifilis akibat sering berganti-ganti pasangan. Namun mesti tahu jika ia sakit, Siska tetap ngotot ingin bekerja melayani para tamu. Di waktu yang sama, datang dua pria yang akan memakai jasa para bidadari yang ada di Wisma Pesona. Namun seorang pria bernama Ivan memilih menunggu temannya di luar meski ia punya uang untuk menyewa satu bidadari saja. Niat Ivan sedari awal adalah mengantar temannya itu. Wak Ujang yang melihat Ivan yakin jika Ivan adalah pemuda baik dan bersih. Wak Ujang juga memberi nasihat jangan sesekali menggunakan jasa bidadari kalau tidak ingin ketagihan ke depannya. Mendadak Siska datang ke warung Wak Ujang. Melihat Ivan yang sendirian, Siska menawarkan diri agar Ivan bisa menggunakan jasanya. Namun beberapa kali dipaksa, Ivan menolak dengan cara halus. Siska lalu menawarkan diri dengan diskon 50%. Lagi-lagi Ivan menolak halus. Apalagi waktu itu bulan puasa, Ivan ingin fokus berpuasa. Mendadak Siska berkata jika malam itu orderannya sepi. Padahal ia butuh uang banyak untuk pengobatan ibunya di kampung. Ivan yang mendengar keluh kesah Siska lalu meminta nomor HP Siska sebelum mereka berpisah. Esok hari saat Siska masih tertidur, mendadak HP-nya berdiri yang itu adalah telepon dari Ivan. Namun Siska sempat tak mengenal suara panggilan tersebut karena ia tak menyimpan nomor Ivan. Alasan Ivan menghubungi Siska adalah ingin bertemu Siska di suatu tempat. Dengan sukarela, Siska menemui Ivan di salah satu taman. Siska mengira jika Ivan mengundangnya karena Ivan hendak menggunakan jasanya. Namun betapa kagetnya Siska kalau Ivan berkata jika ia ingin bertemu dengan dirinya karena ingin membantu Siska dalam pengobatan ibunya yang sakit. Dan setiap Siska berbicara menyinggung hal-hal yang berbau layanan, Ivan lalu berkata jika ia sedang berpuasa. Tak lama kemudian, Ivan mengajak Siska mencari makan untuk berbuka puasa. Sejak pertemuan Ivan dengan Siska di taman, Ivan merasa semakin dekat dengan Siska hingga ia hendak bertemu Siska di kamarnya. Dan karena pintu kamar tidak dikunci, Ivan asal masuk ke dalam dan mendapati Siska dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri. Karena panik, Ivan lalu menggendong Siska untuk dibawa ke rumah sakit. Rupanya sakit Siska yang membuatnya pingsan akibat sifilis yang Siska derita. Sejak Siska dirawat dengan sabar dan ikhlas, Ivan menjaga Siska sembari berdoa demi kesembuhannya. Entah apa alasan Ivan hingga ia rela merawat Siska, wanita yang budinya sudah disentuh ratusan pria. Mendadak Siska pelan-pelan mulai membuka matanya. Siska kagum dengan Ivan yang bukan saudara atau pacar.
Namun Ivan dengan sukarela mau menjaganya, di mana saat teman-temannya Samisma tak ada yang peduli dengannya. Ivan tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Siska yang membuat Siska kaget dan yang membuat Siska serasa disambar petir. Ivan tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Siska. Tak cukup di situ, Ivan juga ingin menikahi Siska dengan apa adanya. Siska menolak ajakan Ivan untuk menikah, mengingat profesinya selama ini. Siska yakin jika kedua orang tua Ivan tidak akan bisa menerimanya. Ivan berkata jika ia tak akan memberitahu masa lalu Siska kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tuanya. Esoknya Ivan menemui Firly. Ivan ingin tahu seluk-beluk Siska, termasuk berapa lama Siska sudah bekerja sebagai penghibur. Firly berkata jika Siska sudah sekitar 3 tahun bekerja bersamanya. Dan Siska walau pekerjaannya sebagai tunasusila, namun ia suka menolong dan rajin sholat demi bisa keluar dari pekerjaannya. Dan mungkin kedatangan Ivan adalah jawaban doa Siska selama ini. Ivan berkata jika akan menikahi Siska dan mengajaknya jadi wanita baik-baik. Hingga malamnya mendadak Arjun menemui Siska meminta jatah lagi. Meski Arjun melihat jika Siska sedang sakit dan dijaga Ivan, Arjun tak peduli kondisi Siska meski menolak. Karena Arjun mengancam akan membangunkan Ivan, Siska dengan terpaksa mengikuti perintah Arjun. Beruntungnya itu semua hanya mimpi Siska saja yang belum bisa melupakan bayang-bayang Arjun, pacar Siska. Tak lama kemudian dokter datang membawa kabar gembira, di mana Siska yang lama dirawat di rumah sakit kini dinyatakan sembuh dari penyakit sifilis yang Siska derita. Hari berganti, Ivan menemui orang tua Siska di kampung, di mana Ivan menyatakan keinginannya untuk menikahi Siska, dan kedua orang tua Siska menerima dengan harapan agar Ivan bisa menjaga Siska. Namun ternyata Arjun datang lagi menemui Siska seperti biasa minta jatah. Meski Siska berkata jika dirinya sudah punya pacar baru dan ia akan menikah dengan lelaki lain, Arjun tetap tidak peduli. Rupanya dari kejauhan Ivan melihat Siska dan Arjun berduaan yang membuat Ivan cemburu. Namun Ivan tetap berjanji ke Siska jika ia akan mengajak kedua orang tuanya menemui keluarga Siska. Hingga waktunya tiba, Ivan dan Siska berhasil menikah dengan sangat sederhana yang dihadiri keluarga dua mempelai. Kini doa dan harapan Siska terwujud, keluar dari pekerjaannya dan hidup baru sebagai istri soleha. Namun saat malam pertama usai sholat Isya, Ivan bukannya menggauli Siska sebagai istri yang sah, namun Ivan justru memilih tidur di lantai meski Siska meminta agar Ivan seranjang dengannya. Esoknya juga demikian. Sebelum berangkat kerja, Ivan juga menolak ketika Siska hendak mencium tangan Ivan, yang membuat Siska semakin bingung dengan sikap Ivan yang berubah begitu cepat. Hingga suatu malam, Ivan tidur lagi di sofa. Dengan kelembutan, Siska mendekati Ivan dan bertanya mengenai sikapnya yang aneh. Ivan lalu menjelaskan jika pernikahan itu harus ada cinta keduanya. Berbeda dengan masa lalu Siska yang setia melayani pria yang tanpa ada cinta dan hasrat, jika sang tamu sudah terlayani tapi jam kontrak selesai, maka tamu harus berhenti. Selain itu, Ivan sebelumnya sudah melihat saat Arjun menemui Siska yang membuat Ivan sangat tidak suka. Ivan yakin jika Siska belum bisa move on dari Arjun, dan hatinya belum terbuka sepenuhnya untuk Ivan sebagai suaminya yang sah. Akhirnya, esok hari Ivan menghubungi Arjun untuk bertemu di suatu tempat. Arjun agak ragu menemui Ivan yang awalnya mengira jika Ivan akan membuat sesuatu kepada Arjun yang sedari awal Arjun tahu siapa Ivan. Ternyata Ivan hanya ingin agar Arjun menjauhi Siska dan menghilang dari kehidupan Siska karena kini Siska sudah menjadi istri sah Ivan. Arjun kaget mendengarnya. Bagaimana mungkin pria sebagai Ivan mau menikahi wanita yang not bad bekas banyak pria?
Namun Ivan berkata jika ia sudah pasrah dengan dampak dari pernikahannya dengan Siska. Dan itu adalah suatu bala jika menolong seorang wanita keluar dari dunia penyinahan. Di sisi lain, Siska diam-diam sudah terbuka hatinya. Ia ingin menjadi wanita solehah dambaan Ivan. Siska lalu mengenakan jilbab sembari menunggu Ivan pulang kerja. Dan begitu Ivan tiba di rumah, ia sangat kaget dengan penampilan Siska yang sudah dibalut jilbab. Ini adalah tekad Siska demi jadi istri yang baik dan soleha. Lalu mereka sholat berjamaah yang membuat Siska terharu. Beberapa bulan kemudian Siska sudah mengandung dan ia berharap keluarganya akan bahagia ke depan sembari menunggu si kecil lahir. Namun saat Ivan hendak bekerja, rupanya motornya mengalami insiden berat yang membuat Ivan wafat. Siska yang kini sudah berubah merasa sangat berat menerima kenyataan ini, mengingat Ivan adalah satu-satunya pria yang perhatian kepadanya secara lahir dan batin. Namun apapun yang terjadi, Siska sudah bertekad ia akan menjadi wanita baik demi putranya. Dan sampai di sini kisah berakhir.